Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Afifah Nur Izzah dengan NIM 2020-2020-1128 dari kelas PGMI 1, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pembelajaran PAI-MI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andas Nastin, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nanti kalau ibu nanya kabarnya, kalian harus jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Citra Pratiwi, hadirah Bu. Sabianti, Hadir, Bu. Iza Nur Aulia, Hadir, Bu. Mita Mujana, Hadir, Bu. Zahra Putri. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba Iza Nur Aulia pimpin doanya. Marilah kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, kita fokus dulu ya supaya pikiran kita menjadi fokus. Perhatikan Ibu dulu ya. Tepuk fokus. Mendengar, melihat, fokus. Fokus. Kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Mendengar, melihat, fokus. Fokus. Pintar semua ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Hadis tentang keutamaan memberi. Iya, betul sekali, hadis tentang keutamaan memberi. Nah, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan hadis? Tahu? Hadis adalah perkataan Nabi. Iya, betul. Hadis adalah secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, dan percakapan. Nah, sedangkan secara istilah, hadis berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Kita sekarang sedang membahas tentang hadis keutamaan memberi. Memberi adalah memberikan atau berbagi sesuatu, baik berupa barang, uang, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita. Nah, berbagi juga bisa kepada sesama manusia, alam, dan setiap hal yang ada di muka bumi ini. Memberi merupakan perbuatan yang dapat mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberi merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia. Nah, di sini sudah ada hadis tentang keutamaan memberi. Ibu baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis suf. Wal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus suf hiyas-sa'ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas
lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang berani nggak membaca hadis tentang keutamaan memberi? Ya coba Citra dan Miftah. Baiklah, nah Citra akan membaca hadisnya dan kemudian Miftah akan membaca artinya. Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadi sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufli yasarilah rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, sudah bagus pembacaan hadis oleh teman-teman kalian. Beri tepuk tangan dulu. Kemudian kita akan membahas isi kandungan dari hadis keutamaan memberi. Kandungan dari hadis tersebut itu tangan di atas adalah orang yang memberi. Kita diminta untuk menjadi orang yang dermawan. Supaya menjadi orang yang dermawan, maka kita harus mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain. Sedangkan tangan di bawah adalah orang yang meminta-minta. Meminta-minta merupakan perbuatan yang harus kita hindari. Kita diminta untuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik itu merupakan sedekah. Sedekah merupakan akhlak yang sangat terpuji. Kita harus sebarkan kebaikan kepada sesama. Kebaikan akan membawa ketentraman dan juga kedamaian. Dan juga permusuhan dan perpecahan akan terhindar apabila adanya persatuan. Seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqah rawahu Muslim. Artinya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Bersedekah harta kita tidak akan berkurang. Justru harta yang disedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah juga harus dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang beri. Bersedekah juga tidak boleh disertai dengan caci maki. Kita hanya boleh mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga bersedekah tidak boleh pilih kasih. Sekalipun sedekah itu jatuh kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Orang yang menerima sedekah dengan senang hati akan mendoakannya. Para malaikat juga akan ikut mendoakan orang yang bersedekah supaya nanti mendapatkan gantinya. Dan juga harta yang kita punyai haruslah dibelanjakan di jalan Allah. Kita tidak boleh membeli sesuatu atau barang yang tidak bermanfaat kepada kita. Allah menganjurkan kita untuk bersedekah terhadap harta yang kita sayangi. Ini sebagai bukti bahwa harta yang kita punya merupakan suatu ujian, karena benda yang kita sayangi sangat berat kan untuk kita sedekahkan. Misalnya Feby memiliki jam tangan yang diberikan oleh orang tuanya pada saat Feby ulang tahun. Nah, jam tersebut menjadi jam kesayangan Feby. Pasti Feby sangat sulit untuk memberikan jamnya kepada orang lain. Kehormatan diri juga harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai merendahkan diri dengan meminta-minta atau mengharapkan pemberian dari orang lain. Seperti disyaratkan dari hadis yang telah kita baca tadi, bahwa tangan di atas adalah peminta. Derajat dari orang yang meminta-minta itu lebih rendah daripada orang yang memberi atau orang yang dermawan. Untuk menjadi orang yang dermawan, kita haruslah bekerja keras. Allah memerintahkan untuk selalu bekerja keras. Dengan kerja keras, Allah akan memberikan kita kecukupan. Bekerja keras juga bisa merubah nasib kita. Bahkan
bisa menjadikan kita kaya raya. Dengan kekayaan yang kita punya juga akan menjadikan kita lebih leluasa untuk bersedekah. Ini ada sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul serikat kayu bakar dan menjualnya, di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi atau tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang telah Ibu baca tadi memberikan isyarat kita untuk bekerja keras dan menghindari perbuatan untuk meminta-minta. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, tangan di atas adalah pemberi, sedangkan tangan di bawah adalah peminta. Kemudian bersedekah kepada orang yang membutuhkan harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian berbuat baik itu juga merupakan suatu sedekah. Kita harus meyakini bahwa rezeki yang diperoleh itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga dilarang untuk kikir, sebab perbuatan kikir itu dilarang oleh Allah dan juga tidak disukai oleh manusia. Jadi itulah penjelasan dari materi kita pada hari ini. Dan kita akan mengadakan kuis. Kuisnya tidak banyak ya, hanya 4 soal. Lihat dulu. Terima kasih Bu. Oke, soal pertama ya. Jelaskan apa pengertian dari tangan di atas. Oke, soal yang kedua. Jelaskan pengertian dari tangan di bawah. Pertanyaan ketiga. Jelaskan pokok-pokok kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Dan soal yang terakhir yaitu mengapa kita harus bekerja keras. Coba jelaskan. Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab 4 soal. Oke, waktunya sudah habis. Ayo sini kumpulkan hasil kuisnya. Nanti hasil kuisnya Ibu bagikan pada saat pulang sekolah. Ketua kelasnya tolong ambil di kantor ya. Iya Bu, Ibu. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan kita tutup dengan doa. Coba Feby pimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat dan jangan lupa ulangi pembelajaran kita hari ini. Dan juga minggu depan ada tugas untuk menghafal hadis yang telah kita baca tadi beserta artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.